Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Market Buzz, di mana kami tampilkan pemirsa beberapa sentimen dari pasar ataupun berita-berita terbaru yang mungkin akan mempengaruhi pergerakan dari indeks harga saham gabungan atau portofolio investasi Anda hari ini. Yang pertama, sekitar 10 perusahaan dijadwalkan IPO di Bursa Efek Indonesia pada Januari ini. Kemudian pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir bersiap mengantar Pertamina Geothermal Energi atau PGE dan juga Palmco melantai di bursa dalam waktu dekat ini. Selanjutnya pemirsa, sah perusahaan batubara yang lakukan hilirisasi padat insentif. Maksud kami dapat insentif tarif royalti sebesar 0%. Kira-kira peluangnya akan seperti apa untuk saham-saham berbasis batubara, nanti akan kita bahas. Kita beralih pemirsa ke agenda ekonomi. Ada pasar Jepang yang masih libur pemirsa, kemudian ada Singapura, ada rilis PDB gitu ya, year on year, Q on Q, dan juga kuartal 4. Kemudian indeks manajer pembelian PMI Singapura, indeks manajer pembelian PMI manufaktur Caixin China di bulan Desember, dan indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur di bulan Desember, tingkat pengangguran untuk Amerika pemirsa tadi ya, dan tingkat pengangguran Jerman untuk bulan Desember. Selanjutnya pemirsa, dari agenda emiten cenderung agak sepi, di mana Adaro ada DPS dividen tunai interim dan Harum tanggal pembayaran dividen tunai. Kemudian pemirsa, kita juga akan mengupdate seperti apa sih kondisi dari Bursa Asia dalam data berikut ini. Dari Bursa Asia pemirsa, Nikkei masih tutup libur, kemudian Straits Times turun 0,33%, Kospi turun 1,56%, Hang Seng turun 1,07%. Sementara kemarin IHSG menguat meskipun tipis sekali 0,01%, tapi masih lebih baik dibandingkan dengan kinerja sejumlah bursa Asia pada pembukaan pagi hari ini. Dan sudah tersambung melalui aplikasi Zoom, ada Pak Praska Putrantio, CEO Advisor.id. Pak Praska, selamat pagi, selamat tahun baru. Halo Pak Praska, bisa dengar suara saya? Ya, selamat pagi Mbak Prisa. Selamat pagi, Happy New Year ya Pak Praska. Ya, selamat tahun baru juga Mbak Prisa. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Praska. Kita lihat Bursa Asia rata-rata dibuka melemah pagi hari ini. Tapi Eropa penutupan di awal tahun 2023 kemarin ini cukup positif gitu ya, seiring dengan data manufakturnya yang positif. Bagaimana peluang indeks harga saham gabungan di hari kedua 2023 ini? Ya, baik, pergerakan bursa saham kita ya, ini tampaknya masih akan cenderung mengikuti dari bursa saham regional, terutama bursa saham Asia yang pagi ini mayoritas dibuka melemah ya, seiring juga dengan memang penutupan dari bursa saham Amerika Serikat pun juga memang tidak ada sentimen yang positif ya. Dan kita lihat kemarin kan juga bursa kita relatif sangat flat dengan investasi masih mencatatkan net sell ya sekitar hampir 300 miliar. Dan kalau kita di sini secara pergerakan pasar saham kita ISG akan cenderung berada di range 6.824 sampai di 6.882 dengan tren masih melemah namun relatif terbatas seperti itu. Mengapa Anda melihat indeks harga saham gabungan cenderung masih akan melemah meskipun terbatas? Kenapa bukan arah sebaliknya gitu? Karena kalau kita tahu penutupan dari Desember, kemudian pembukaan kemarin yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo juga negatif gitu. Apa sih yang membuat market kita ini cenderung masih akan turun meskipun Anda katakan terbatas? Ya, kalau saya melihat di sini memang sentimen dari rilis inflasi kemarin kan juga menunjukkan ada ya kenaikan ya di atas forecast ya 5,5% dari rilis aktual year on year 5,51, dan memang pasar masih melihat ya bagaimana peluang The Federal Reserve untuk kebijakan suku bunga acuan yang akan dirilis di bulan Januari ini, mengingat juga laju inflasi di sana masih relatif tinggi meskipun sudah agak melambat. Di samping itu juga sejumlah rilis data indeks manufaktur meskipun di Eropa cenderung membaik, namun di Amerika Serikat, Tiongkok ini mulai semakin menunjukkan penurunan dan bahkan di bawah level 50 seperti itu. Dan di samping itu juga saya melihat tampaknya pasar masih juga nanti bagaimana dari hasil meeting dari The Fed ya dalam FOMC minutes di tanggal 5 Januari untuk melihat bagaimana sikap The Fed
terhadap prospek ekonomi di Amerika Serikat itu sendiri. Oke, market masih menunggu kepastian begitu ya terkait dengan meeting the Fed di Januari ini. Ya, seperti itu. Oke, Lihat itu dari yang arah masih pasar, itu yang akan menentukan arah market gitu ya. ya. Pak Praska, berarti keputusan dari the Fed ataupun hasil meeting di Januari ini yang akan menentukan ya seperti apa arah market domestik kita, seperti itu? Ya, betul. Dan kita lihat di sini juga arah imbal obligasi Amerika Serikat US Treasury juga kembali menaik ya, meskipun dana asing di kita ini tampaknya agak switch masuk kepada pasar SPN. Oke, terkait sentimen royalti 0% ini sudah sah pada sektor batubara ataupun perusahaan yang melakukan hilirisasi. Sejauh mana ini bisa menjadi katalis positif untuk sektor tersebut yang mungkin bisa mengangkat pasar modal Indonesia di Januari ini? Ya, saya rasa memang sentimen ini lebih mempengaruhi pada saham-saham di sektor batubara yang memang dari emiten tersebut sudah atau akan melakukan kegiatan hilirisasi yang bisa berbentuk dari proses gasifikasi batubara, peningkatan kadar batubara, pembuatan kokas dan juga hingga briket ya, dan tentu saja beberapa emiten sudah dalam proses melakukan hal tersebut. Dan ini kita melihat memang momentum ini menjadi katalis positif buat emiten batubara. Kenapa? Karena di tengah harga batubara di pasar internasional yang tampaknya masih bertahan tinggi ya, di kisaran $400 per ton, dan secara sentimen nopang pun juga perang di Ukraina Rusia pun juga belum adanya tanda menunjukkan penyelesaian yang bahkan masih berpeluang berlanjut di tahun 2023 dengan sikap dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang katakan bahwa masih akan lanjutkan untuk dalam hal ini ya di penyelesaian di masalah perang Ukraina dan Rusia tersebut. Dan kalau kita lihat sini juga harga batubara menjadi sentimen positif juga buat kinerja saham-saham dari emiten tersebut. Kenapa? Karena kalau saya amati di sini harga rata-rata batubara di tahun 2022 ini cenderung mencatatkan kenaikan cukup signifikan ya, rata-rata di atas 340 per ton, di atas dari rata-rata tahun 2021, dan ini diperkirakan masih akan memberikan dampak positif pada kinerja emiten batubara, apalagi kalau ditambah dengan royalti 0% pada emiten yang melakukan hilirisasi tersebut. Oke, dengan demikian di awal tahun 2023 ini apakah dari advisor.id Pak Praska lebih banyak merekomendasikan saham-saham berbasis batubara? Untuk saham-saham batubara sendiri sebenarnya kebijakan royalti 0% ini kan sudah di statement di sekitar bulan Agustus tahun lalu ya, dan kita lihat sini pada emiten-emiten batubara sudah terprice in ya, kinerja sudah cukup kencang untuk rally-nya. Dan kalau saya melihat tentu saja investor harus lebih cermat ya, mungkin memilih saham-saham emiten yang memiliki program hilirisasi tersebut. Yang kedua adalah juga performa fundamentalnya bagus, tapi harga sahamnya cenderung mulai koreksi, jadi bisa dikatakan lebih buy on weakness. Kenapa? Karena meskipun secara fundamental bagus, valuasi tampak murah, earning ratio di bawah 10 kali itu. Namun rally harga sahamnya ini kan juga sudah memprice-in kenaikan kinerja emiten yang cukup fantastis tersebut. Jadi saya rasa investor bisa lebih selektif ya, atau mungkin lebih sabar sedikit, istilahnya buy on weakness pada emiten-emiten batubara yang apalagi berorientasi pada ekspor seperti itu. Oke, lebih menarik kalau misalnya melakukan pembelian saat ini pada saham-saham berbasis batubara yang murah, artinya ada pelemahan di sana, baru akumulasi, karena saat ini cenderung rata-rata masih di posisi yang cukup tinggi, begitu ya? Ya. Oke, emiten dari batubara yang paling Anda rekomendasikan saham apa Pak Praska? Ya, kalau saya mengamati di sini ada saham Harum dan IPMG ya, yang menarik karena kalau saya lihat secara technical view kan sudah mengalami koreksi ya, sehingga investor bisa melakukan trading buy ya, tidak untuk jangka pendek ya, karena akselerasi harga sahamnya kita compare ke posisi 6 bulan hingga setahun lalu sudah mengalami apresiasi yang cukup kencang. Namun kalau saham Harum Energi di sini saya melihat polanya masih cenderung konsolidasi, sehingga menarik untuk bisa main pendek menengah seperti itu. Oke, kalau berbicara mengenai hilirisasi gitu ataupun smelter di ITMG seperti apa sih Pak? Ya, kalau saya di sini memang secara
fundamental ya kalau saya cermati ya, karena kalau saya lihat dari sisi impact dari hilirisasi tersebut, saya belum lihat terlalu detail, namun secara progres fundamental saham ITMG ini memiliki atau sangat terdampak positif sekali dengan kenaikan harga rata-rata batubara seperti itu. Namun kalau saya lihat di sini yang sudah melakukan hilirisasi beberapa di antaranya seperti Bumi Resources, ada PTBA ya kan di sini. Kalau saya lihat beberapa kinerja harga sahamnya memang mulai mengalami koreksi, dan investor di sini mungkin bisa menunggu dulu ya, karena secara teknikal kedua saham tersebut tren penurunannya masih kita lihat masih berpeluang mengalami penurunan lebih lanjut, sehingga bisa disarankan sahabat untuk menunggu buying komitmen di posisi support yang tepat, kira-kira seperti itu. Oke,